Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di sini. Di sini kami akan mempresentasikan tugas video kami terkait mata kuliah daerah aliran sungai. Nah, di sini kami mengambil daerah aliran sungainya atau DAS Tarus. Namun sebelum daripada itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Maria Litwina Bria sebagai pemateri pertama. Dan saya Asri Regina Plugi sebagai pemateri kedua. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama menyaksikan presentasi kami. Oke, baik teman-teman, kita langsung saja pada poin yang pertama, yaitu sedimentasi. Nah, air sungai terlihat keruh berwarna coklat pada video, yaitu menunjukkan kandungan sedimennya itu tinggi. Nah, ini kemungkinan disebabkan oleh erosi tebing sungai, terlihat jelas pada video. Yang kedua adalah aliran permukaan dari daerah hulu yang membawa partikel tanah, dan yang ketiga adalah kurangnya penutupan tanah pada bagian tebing. Nah, yang berikut adalah dampak sedimentasi dalam das Tarus, yaitu yang pertama adalah pendangkalan sungai, yang kedua adalah penurunan kualitas air, dan yang ketiga adalah meningkatkan resiko banjir saat musim hujan. Nah, pada video terlihat juga tumpukan batu dan material di tepi sungai yang menunjukkan proses pengendapan sedimentasi sedang berlangsung. Kita lanjut pada poin yang berikut adalah pemukiman di sekitaran Das Tarus. Nah, pada video ini terlihat beberapa rumah di pinggiran Das Tarus. Terdapat identifikasi aktivitas manusia seperti sampah plastik tersangkut pada bronjong dan vegetasi seperti terlihat pada video tersebut. Yang kedua adalah struktur bronjong itu berbentuk kawat batu sebagai penguat tebing yang biasanya dibuat untuk melindungi area sekitaran dari erosi. Nah, ini menunjukkan adanya pemukiman atau aktivitas masyarakat di sekitaran daerah das. Jika pemukiman terlalu dekat dengan bantaran sungai tanpa pengelolaan yang baik, maka dapat menyebabkan peningkatan limpasan air, pencemaran sungai, kerusakan vegetasi. Poin yang berikut adalah tutupan lahan. Nah, tutupan lahan pada lokasi das Tarus ini dapat dikategorikan sebagai hutan sekunder atau semak belukar di sepanjang sungai, lahan terbuka pada tebing yang tererosi, tidak terlihat lahan pertanian intensif di dekat titik video, tetapi adanya material seperti sampah menunjukkan aktivitas manusia. Nah, secara umum tutupan lahan masih cukup hijau, namun tidak stabil di bagian tebing sungai. Nah, ketidakseimbangan ini menyebabkan daya dukung das dalam menahan air hujan menjadi berkurang di titik tertentu. Yang terakhir adalah jenis vegetasi. Dari video terlihat vegetasi yang mendominasi adalah pepohonan besar dan semak belukar di sepanjang bantaran sungai. Vegetasi ini termasuk vegetasi riparian atau vegetasi tepi sungai yang berfungsi yang pertama menahan erosi tebing dengan sistem perakaran, yang kedua mengurangi kecepatan aliran permukaan, dan yang terakhir menyaring sedimen sebelum masuk ke sungai. Nah, beberapa bagian terlihat tebing terbuka dan longsor yang menunjukkan vegetasi penutupan tanah kurang rapat atau telah terganggu. Dari beberapa poin yang sudah kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa vegetasi cukup baik di daerah das Tarus, namun belum mampu sepenuhnya menahan erosi. Yang kedua adalah tutupan lahan sebagian stabil dan sebagian terbuka. Yang ketiga adalah terjadi sedimentasi tinggi akibat erosi tebing. Dan yang terakhir adalah ada pengaruh aktivitas manusia di sekitaran sungai. Nah, secara keseluruhan das di Tarus ini memerlukan pengelolaan vegetasi, riparian, dan pengendalian erosi untuk menjaga kestabilan tebing serta kualitas air. Perkenalkan, nama saya Dina Olivera Koa sebagai pemateri ketiga. Faktor yang mempengaruhi sedimentasi yaitu yang pertama perubahan tata guna atau lahan, di mana pengurangan kawasan hutan di das meningkatkan erosi yang berujung pada sedimentasi yang lebih besar. Yang kedua, kemiringan lereng, yaitu semakin curam lereng, semakin besar potensi erosi dan material yang terbawa ke sungai. Yang ketiga, debit aliran dan kecepatan. Semakin tinggi kecepatan aliran, maka semakin banyak sedimen yang diangkut, namun
pengendapan terjadi saat kecepatan turun. Yang keempat, ukuran dan densitas partikel, yaitu partikel yang lebih berat dan besar akan mengendap lebih cepat. Sekian hasil presentasi dari kami. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi kurang berkenan atau pengeditan video kami kurang bagus. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.